Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Selesai Tayun dari kelas 92, perwakilan dari kelas 92 untuk mengikuti ajang lomba vlog Harmoni Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Di pagi hari yang cerah ini, aku ingin mengelilingi kawasan DKI Jakarta. Apa semuanya sudah siap untuk menjelajahi DKI Jakarta? Jika sudah, mari sama-sama untuk menyaksikan video ini sampai habis. Di pagi hari yang cerah ini, aku akan pergi ke Tugu Monas. Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau setara dengan 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kerajaan Belanda. Museum ini pernah digunakan sebagai markas Kodam 4 di Ponegoro pada tahun 1950. Bangunan ini kemudian difungsikan sebagai museum yang diberi nama Museum Mandala Bhakti atau biasa disebut Museum Perjuangan TNI. Peresmian museum ini dilakukan oleh Mayor Jenderal Sugiarto pada 1 Maret 1985. Selanjutnya, aku ada di Taman Ismail Marzuki yang berada di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Lokasi pusat kesenian ini dahulu bekas kebun binatang milik pelukis terbuka oleh Raden Saleh. Nama Ismail Marzuki merupakan nama komposer terkenal Indonesia yang meninggal dunia pada tahun 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, aku sedang berada di Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Museum ini yang paling terkenal di Indonesia. Museum ini berlokasi di Kota Tua, Jakarta dan menjadi daya tarik wisata sejarah yang populer. Terdapat penjara bawah tanah yang dulunya digunakan untuk menahan tahanan termasuk para pejuang kemerdekaan. Bangunan bergaya kolonial Belanda dengan berbalok kayu besar, jendela tinggi, dan dinding tebal, kompleks ini mencakup halaman luas dan bangunan pendukung. Selanjutnya yaitu Museum Bahari. Museum Bahari adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebudayaan dan pengenalan bangsa Indonesia dari Sabang. Pada masa pendudukan Belanda, bangunan ini merupakan gudang yang berfungsi untuk menyimpan, memilih, dan mengapak hasil bumi seperti rempah-rempah yang merupakan komoditas utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. Museum Bahari mengoleksi berbagai jenis perahu yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Koleksi ini memiliki beragam bentuk, gaya, dan ragam hias. Museum Bahari juga mengoleksi kapal zaman VOC. Selain itu, ada pula berbagai model dan miniatur kapal modern dan perlengkapan penunjang kegiatan pelayaran. Pada masa pendudukan Jepang, gedung-gedung ini dipakai sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini dipakai oleh PLN dan PTT sebagai gudang. Tahun 1976, bangunan cagar budaya ini dipugar kembali. Selanjutnya kita berada di Monumen Pancasila Sakti. Ini merupakan ruangan penyiksaan yang mengenang peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Monumen Pancasila Sakti menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan para pahlawan revolusi. Monumen ini juga menjadi bukti sejarah peristiwa G30 SPKI yang mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia. Selanjutnya aku pergi ke tempat kuliner soto Betawi yang merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia yang berasal dari Betawi, Jakarta. Selanjutnya ada budaya ondel-ondel. Ondel-ondel adalah boneka besar khas budaya Betawi, masyarakat asli Jakarta. Boneka ini sering digunakan dalam berbagai acara
seperti pernikahan, hitanan, pesta rakyat, hingga upacara adat lainnya. Ondel-ondel telah menjadi salah satu simbolik ikonik Jakarta dan menggambarkan kekayaan budaya Betawi. Kerak telur adalah makanan tradisional khas Betawi yang sangat identik dengan Jakarta. Hidangan ini terbuat dari campuran beras ketan, telur ayam atau bebek, ebi atau udang kering, serta bumbu-bumbu khas yang kemudian dimasak di atas wajan tanpa minyak. Kerak telur berasal dari era kolonial Belanda dan pertama kali dikenal di sekitar Batavia atau nama Jakarta pada masa itu. Makanan ini awalnya merupakan sajian mewah yang disajikan kepada para bangsawan dan orang-orang Belanda yang tinggal di Batavia. Selanjutnya di sini ada sekuteng, adalah minuman tradisional Indonesia. Sekuteng awalnya disebut dengan teh hangat dengan gula dan jahe. Sekuteng menjadi populer di kalangan masyarakat Tionghoa dan Betawi. Sekuteng ini juga menjadi simbol kebersamaan dan kesederhanaan. Sekuteng terdaftar sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya marilah kita saksikan penampilan dari tari tradisional DKI Jakarta, yaitu tari ondel-ondel. Tari tradisional ondel-ondel ini merupakan salah satu tari tradisional Betawi, Jakarta yang memiliki sejarah panjang dan kaya makna. Asal-usulnya, tari ondel-ondel ini berasal dari abad ke-19 pada masa kolonial Belanda. Nama ondel-ondel berasal dari bahasa Betawi yang berarti berjalan-jalan atau berkeliling. Tarian ini memiliki makna spiritual yaitu untuk mengusir roh-roh jahat dan membawa keberuntungan. Tari ondel-ondel juga menjadi simbol kekuatan dan keberanian masyarakat Betawi. Oke semuanya, sekarang sudah selesai. Terima kasih untuk para teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.